tafsir surat At-Tariq. Ini masih ada beberapa ayat terakhir yang belum kita baca. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sada." Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di awal surat ini bersumpah dengan langit. Ayat ini dimulai dengan was-samaa'i wat-tariq, bersumpah dengan langit dan bintang yang ada di sana. Kemudian juga Allah di menjelang akhir surat ini beliau juga kembali bersumpah dengan langit. Was-samaa'i dzatir raja. Ar-raja di sini artinya dikatakan oleh Ibnu Abbas al-matar. Apa itu? Hujan. Atau juga disebutkan oleh beliau dalam riwayat yang lainnya, huwa as-sahabu fihi al-matar. Ar-raja itu adalah hujan atau awan yang mengandung hujan. Dan juga dari beliau, sahabat Abdullah bin Abbas, ada riwayat yang mengatakan was-samaa'i dzatir raja, artinya tumtiru tsumma tumtir, yang menurunkan hujan, kemudian menurunkan hujan gitu. Ini makna raja. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang langit itu menurunkan hujan. Was-samaa'i dzatir raja, demi langit yang menurun, yang di dalamnya atau yang ada di sana awan yang turun darinya hujan. Dan hujan itu turun terus menerus. Turun tidak turun kemudian tidak ada lagi hujan, tapi hujan turun, kemudian nanti ada hujan lagi turun, kemudian ada hujan lagi turun dan seterusnya. Was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sada, dan demi bumi dzatis sada yang memiliki sada. Sada itu artinya pada asalnya adalah al-insyiqaq, sesuatu yang terbelah. Yang dengan sebab bumi itu bisa terbelah, maka dia menerima air hujan yang dengan sebab itu kemudian turun, dengan sebab itu kemudian keluar tanaman-tanaman. Ini diartikan apa ini? Wal ardi dzatis sada, dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, huwa insiga'uha 'anil nabat, yang mengeluarkan tanaman-tanaman dengan sebab dia menerima hujan, kemudian hiduplah tanaman. Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan dan juga bumi yang setelah turunnya hujan mengeluarkan tanaman untuk menyatakan innahu laqaulun fasl. Sungguh bahwasanya al-hu di sini berhubung kembali kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an adalah laqaulun faslun. Adalah ucapan yang menghukumi mana yang benar, mana yang salah. Ucapan yang hak yang dengannya diketahui mana yang benar, mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menyatakan tentang Al-Qur'an. Dan di sini ada isyarat wallahu a'lam untuk menyatakan Al-Qur'an. Allah menyebutkan langit yang di sana ada hujan, yang mengandung hujan, dan kemudian setelah turun hiduplah tanaman-tanaman. Untuk menyatakan Al-Qur'an, di sana ada isyarat sebagaimana air hujan itu bisa menghidupkan tanaman, maka begitu pula Al-Qur'an. Di sini disebutkan Al-Qur'an sebagaimana air hujan juga bisa menghidupkan tanaman, maka Al-Qur'an demikian. Al-Qur'an itu bisa menghidupkan hati, bisa menghidupkan hati yang telah mati dengan sebab Al-Qur'an tadi. Ketika seseorang mau mempelajari Al-Qur'an, mau membaca
Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Karena Al-Quran itu la qaulun, ucapan siapa maksudnya di sini? Ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalam Allah. Oleh karena itu Al-Quran itu dibanding dengan kalam yang lainnya, perbandingannya sebagaimana Al-Khaliq dengan Al-Makhluk. Bedanya Al-Quran, ucapan kalam Allah di sini Al-Quran dengan ucapan manusia, ya sebagaimana bedanya antara Allah dengan hamba-hambanya. Perbedaan yang sangat jauh antara firman Allah dengan perkataan manusia. Oleh karena itu seorang semestinya mengetahui kedudukan Al-Quran yang begitu tinggi, yang perbedaannya sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlir Rabbi ala khalqihi. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan ucapan yang lainnya seperti keutamaan Rabb dengan hamba-hambanya. Perbedaan yang sangat jauh. Dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang beriman, yang dia membaca Al-Quran, dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul ladzi yaqra'ul Quran kal atrujah. Orang yang membaca Al-Quran itu seperti atrujah. Buah atrujah itu buah yang ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Yang rasanya enak dan baunya juga enak. Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang beriman yang membaca Al-Quran, dia seperti atrujah. Ini orang yang baik dan baunya baik. Maka baik dan tidak baiknya keadaan seseorang itu tergantung dari jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Harum dan tidaknya seseorang sebanding dengan bagaimana dia dekat dan jauhnya dia dari Al-Quran. Ketika orang ingin melihat dirinya, apakah dirinya itu adalah orang yang mencintai Allah atau tidak, maka lihatlah dirinya terhadap Al-Quran. Kalau dia mencintai Al-Quran, dia mengagungkan Al-Quran, sangat senang membacanya, mentadaburinya, memahaminya, mempelajarinya, maka ini tanda bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin melihat bagaimana dirinya mencintai Allah atau tidak, maka lihatlah bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Sehingga seorang berusaha untuk membacanya. Karena orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti atrujah yang rasanya enak dan baunya pun enak. Adapun orang yang beriman tapi dia tidak membaca Al-Quran, itu seperti tamar. Misalkan lagi seperti tamar, rasanya manis tapi tidak ada baunya. Adapun orang yang fajir, yang jahat, yang dia membaca Al-Quran, maka dia dipermisalkan seperti rayhanah. Nah, ini sesuatu yang baunya baik tapi rasanya pahit. Orangnya tidak bagus, tapi yang dia ucapkan adalah sesuatu yang baik, seperti rayhanah. Ini orang yang fajir yang membaca Al-Quran. Nah, yang paling jelek tentu saja yang fajir dan tidak baca Al-Quran, baunya tidak baik, rasanya juga tidak enak. Kalau fiddin azanallahu wa iyyakum, maka di sini ada keutamaan Al-Quran, ada menunjukkan tentang agungnya Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Al-Quran adalah ucapan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang fasl, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang menghukumi mana yang benar, mana yang salah, yang menghukumi antara kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam, mana yang benar, mana yang salah, yang menghukumi seluruh ucapan-ucapan pikiran-pikiran yang baru, ajaran-ajaran yang baru, mana yang benar dan mana yang salah, akan ketahuan dengan Al-Quran. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, innahu laqaulun fasl, yaitu haqqun, bahwasanya Al-Quran adalah laqaulun faslun, qaulun haqqun, ucapan yang benar, ucapan yang benar. Ini semuanya benar, semuanya berisi kebenaran. Kalimatnya kalimat yang benar, beritanya berita yang benar,
hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang benar, yang adil, semuanya berupa kebenaran dan membacanya mendapatkan pahala. Beda dengan zikir yang lainnya. Keutamaan Al-Quran di atas zikir yang lainnya. Makanya dalam sholat yang dibaca adalah Al-Quran. Tidak bisa diganti Al-Quran dengan zikir. Kecuali kalau dia tidak bisa sama sekali. Tapi ketika dalam keadaan dia sudah mengetahui surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Juga surat yang lainnya, kalau dia ingin membaca Al-Quran, sholat yang disunahkan membaca Al-Quran, bukan membaca zikir. Yang disunahkan adalah membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah dan bukan membaca zikir. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran lebih daripada zikir yang lain. Begitu pula dalam hukum yang lainnya, ketika hendak membaca Al-Quran disyariatkan dalam keadaan suci. Bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama harus dalam keadaan suci. Nah, terutama di sini kalau yang membacanya itu suci dari hadas besar, harus suci dari hadas besar. Adapun dari hadas kecil tidak apa-apa orang membaca Al-Quran meskipun dia punya hadas kecil. Namun para ulama mengatakan jangan memegang al-mushaf. Jadi membacanya tanpa memegang mushaf. Adapun memegang mushaf, maka sebagian ulama berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassuhu illa tahir, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Menunjukkan ini juga tidak boleh memegangnya, tapi boleh membacanya. Kalau dia punya hadas kecil, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh memegangnya, namun boleh membacanya. Adapun kalau punya hadas besar, maka tidak boleh memegangnya dan tidak boleh membacanya. Seperti kalau junub, apa yang misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya maksud kita di sini dia punya hukum, Al-Quran punya hukum yang tidak sama dengan zikir-zikir yang lainnya, sehingga tidak bisa sehingga lebih utama dari zikir-zikir yang lainnya. Meskipun dalam beberapa keadaan tentunya di sana ada hal-hal yang di sana lebih afdal zikir dari Al-Quran dari sisi karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam keadaan itu Rasulullah membaca zikir, maka dalam keadaan itu membaca zikir lebih baik daripada membaca Al-Quran. Nah, namun secara umum Al-Quran itu adalah lebih afdal daripada seluruh zikir. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis afdalu al-kalam ba'da Al-Quran. Ucapan yang paling baik setelah Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang paling baik setelah Al-Quran, karena yang paling afdal adalah Al-Quran. Maka sudah semestinya seorang itu berusaha untuk bersemangat di dalam mempelajarinya, membacanya, mentadabburinya. Nah, karena Al-Quran ini akan menjadi rahmah, Al-Quran ini akan memberikan barokah, Al-Quran ini akan menghidupkan hati yang mati, akan menyembuhkan hati yang sakit. Namun berusaha untuk membacanya dengan tadabbur, dengan tafakkur, dengan memikirkan maknanya. Sebagian para ulama mengatakan membaca Al-Quran dengan tadabbur lebih bagus daripada dia membaca Al-Quran hatam tapi tidak ada tadabbur. Menghatamkan Quran tapi tidak mau memperhatikan maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup seorang itu hanya membaca saja, namun dia berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk merenungkan maknanya, mengambil faedah dari apa yang dia baca. Adapun keutamaan Al-Quran, membaca Al-Quran ini telah banyak diketahui oleh hadirin semuanya. Walafiddin, a'azanillah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Dan bukanlah Al-Quran itu adalah ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada maknanya, ucapan yang sia-sia, ucapan yang seperti sendauguro, tidak.
Al-Quran bukan seperti itu. Dikatakan di sini bal huwa haqqun jiddun. Bahkan Al-Quran adalah benar dan Al-Quran adalah kalimat yang benar-benar, yang kalimat yang sungguh-sungguh sebagai hukum yang menghukumi mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada yang sia-sia. Ketika seseorang itu berhukum dengan Al-Quran, memegang Al-Quran, maka dia akan mulia dan dia akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan dan kemuliaan seseorang tergantung bagaimana dekatnya dia dengan Al-Quran. Semakin dia dekat dengan Al-Quran, semakin dia akan mulia, semakin dia akan mendapatkan kemenangan. Dan semakin orang itu jauh dari Al-Quran, maka dia akan semakin jauh dari kemuliaan dan akan semakin jauh dari mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kembali kepada Al-Quran. Sampai dia kembali kepada Al-Quran, baru kemudian kemuliaan akan kembali kepadanya. Ketika orang sudah menjauh, kemuliaan menjauh darinya. Ketika orang sudah kembali mendekat, maka kemuliaan pun akan kembali mendekat kepada orang tersebut. Karena Al-Quran adalah ucapan yang hak, ucapan yang bukan ucapan yang sia-sia. Ucapan yang dengan ucapan ini akan bisa seorang kan bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang ahli sunnah, mana yang ahlul bid'ah, mana yang pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, bagaimana menyelesaikan permasalahan, itu semuanya bisa dikembalikan dengan Al-Quran. Tentu saja kembali kepada Al-Quran maksudnya adalah kembali juga kepada As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran berarti maksudnya kembali kepada As-Sunnah, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh." Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Sehingga apa saja yang datang dari Rasul ambil, termasuk di situ adalah As-Sunnah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang ingin kembali kepada Al-Quran tapi tidak mau kembali kepada As-Sunnah, berarti dia tidak kembali kepada Al-Quran. Karena dia tidak mengamalkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Sehingga Al-Quran, As-Sunnah sama dengan Al-Quran kedudukannya. Tidak berbeda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya. La yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengucapkan berbicara tentang agama ini dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diterima. Sebagaimana kita menerima Al-Quran, kita juga harus menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita ragu terhadapnya. Baik. Innahum yakiduna kaida. Innahum, siapa hum di sini? Orang-orang kafir. Ada yang kelihatan tidak? Innahum yakiduna kaida. Dikatakan oleh Al-Imam Mujassir, "Tsumma akhbara 'anil kafirin." Kemudian Allah memberitakan tentang orang-orang kafir. Bi annahum yakdzibuna bihi wa yasudduna 'an sabilihi. Bahwasanya orang-orang kafir itu di samping dia itu mendustai Rasul, di samping dia tidak mengimani utusan Allah Subhanahu wa taala, dia juga menghalangi orang dari mengikuti agama Allah. Orang-orang kafir itu punya makar. Dikatakan di sini, innahum yakiduna kaida, dan sungguh mereka itu, orang-orang kafir itu, sungguh mereka itu akan membuat makar, akan membuat tipu daya dengan sebenar-benar tipu daya, tidak main-main. Mereka tidak main-main dalam membuat tipu daya supaya manusia itu tidak menerima agama Allah Azza wa Jalla, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terbukti sejak ketika turunnya ayat ini. Ayat ini ayat Makkiyah. Turunnya sebelum apa? Sebelum hijrah, ya. Maka kita tahu bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Bagaimana makarnya orang-orang kafir Quraisy sehingga menyiksa, menyakiti para sahabat, ya. Membuat makar-makar. Sampai ketika Nabi hendak hijrah, mereka buat makar yang sangat luar biasa. Ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, menjelang hijrahnya,
mereka para pemimpin-pemimpin qabilah berkumpul bermusyawarah untuk menetapkan apa yang harus dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Semua usulan di dalam musyawarah tersebut ditolak. Sampai akhirnya diceritakan ada syaitan yang menyerupai orang, mau menampakkan dirinya dalam wujud orang punya usul. Nah, usulnya itu yang diterima. Apa usulnya? Agar setiap kabilah mengutus utusannya. Ada 10 kabilah mengutus semua utusannya, yang semua utusan ini, jadi dari 10 kabilah berarti ada 10 orang. 10 orang ini harus nanti siap-siap bersama-sama membunuh Rasulullah SAW secara bersama. Kalau membunuh secara bersama, maka darahnya ditanggung bersama. Kalau ditanggung bersama, maka Bani Hashim tidak mungkin akan bisa menuntut qisas. Tidak mungkin akan menuntut apa? Darah. Darahnya siapa yang mau dituntut? Karena semuanya 10. Ada 10 kabilah yang melakukannya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Bani Hashim kecuali hanya apa? Meminta denda. Ini makar yang dilakukan oleh orang kafir, yang usulan ini diterima dari siapa itu. Akhirnya 10 orang siap menunggu Rasulullah SAW di luar rumahnya menjelang Rasulullah mau hijrah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengalahkan makar mereka. Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan 10 orang itu duduk di depan rumahnya dan tidak mengetahui keluarnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat disebutkan di kepala mereka ditaruh pasir untuk menghina mereka. Bukan saja mereka tidak melihat, bahkan dihina dengan ditaruh di atasnya apa? Pasir. Dan jangan heran kalau Rasulullah SAW bisa lewat dan mereka tidak bisa melihatnya. Karena ini juga terjadi di saat hijrah, ketika apa? Rasulullah SAW sembunyi di gua, ya. Dalam keadaan orang-orang mencari Rasulullah SAW ingin membunuhnya karena dapat timbalan yang sangat besar. Setelah mereka itu berada di atas di atas gua di mana Rasulullah SAW berada di dalamnya, mereka tidak melihat. Telinganya tidak mendengar suaranya, matanya tidak melihat adanya Rasulullah SAW di dalam gua tadi. Dan tidak ada apa-apanya dalam gua tadi. Riwayat yang mengatakan ada laba-laba atau ada sarang atau burung atau ada sarang laba-laba. Ini riwayat yang dipertanyakan tentang kesahihannya. Yang jelas itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seandainya kedua orang yang berada di atas gua melihat kepada kakinya, itu akan melihat Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq waktu itu merasa takut. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, namun yang jelas orang-orang kafir itu membuat makar, akan menjauhkan atau bahkan menghalangi orang untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan ini perkara yang kita saksikan, perkara yang kita dapatkan dalam sejarah, dalam kehidupan kita. Bahkan kita lihat bagaimana makar-makar mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat berikutnya, wa aqidu kaida, dan aku pun akan membuat makar. Allah akan membuat makar dengan sungguh-sungguh, membuat makar untuk melawan, untuk menghadapi makarnya orang-orang kafir. Tentu saja tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah di sini kemudian kita mensifati atau mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat melakukan makar? Tidak. Kita tidak mengatakan demikian, tapi kita katakan Allah akan membuat makar bagi orang-orang yang melakukan makar. Ini sifat yang harus ditakyid, harus ada catatannya. Bukan berarti Allah adalah makir yang memiliki makar atau yang membuat makar. Namun Allah adalah yang kuru al-makirin. Allah itu akan memberikan makar kepada orang-orang yang melakukan makar. Orang yang melakukan tipu daya, Allah akan membalas dengan tipu daya. Jadi Allah memiliki sifat melakukan tipu daya bagi orang-orang yang melakukan tipu daya. Tidak kita katakan Allah membuat tipu daya, begitu saja tidak. Tapi Allah membuat tipu daya kepada orang-orang yang melakukan tipu daya.
Nah, kemudian Allah menutup ayat ini dengan famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirin, mahil artinya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, anzirhum wala tastajil lahum, biarkan mereka orang kafir, biarkan mereka. Nah, ini tangguhkanlah, tidak usah kalian terlalu tidak. Jadi biarkanlah mereka melakukan makar. Kemudian apa? Amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang kafir tadi, maka nanti mereka akan mendapatkan apa? Setelah sebentar saja, tidak lama-lama, amhilhum ruwaida itu dalam waktu sebentar akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini biarkan, tidak usah takut kalian dengan makar mereka. Sebentar lagi akan datang hukuman Allah kepada mereka. Selama kalian itu betul-betul kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian berpegang dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah takut dengan makar-makar orang kafir. Biarkan mereka, sebentar saja akan datang kemenangan. Tidak lama lagi mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syaratnya kembali kepada syarat Islam, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah. Karena makar-makar orang kafir yang ingin membunuh, yang ingin menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. 2 tahun setelahnya Rasulullah SAW bisa mengalahkan, membunuh tokoh-tokoh Quraisy, ya kan? Nah, terbunuh dalam perang Badr, tokoh-tokoh Quraisy. Sampai pimpinannya yaitu siapa? Abu Jahal. Ya, sampai pimpinannya itu Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya, Abu Jahal ya, mati pada waktu itu. Nah, Abu Jahal termasuk yang mati pada perang Badar, dan yang lainnya sekitar ada 20-an lebih, 24 ru'asa Quraisy, pimpinan Quraisy mati. Ini tidak lama, baru 2 tahun dari hijrah. Setelah 2 tahun, setelah menjelang 8 tahun, pada tahun yang ke-8 setelah hijrah, Nabi SAW bisa masuk ke kota Mekah, bisa menguasai kota Mekah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dengan berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, dan makar-makar orang kafir itu lemah, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun 8 Hijriah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bisa membuka kembali kota Mekah. Bahkan mereka lemah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matarawna anni fa'altu bikum." Atau anni fa'ilun bikum. Apa kira-kira yang menurut kalian yang akan saya lakukan kepada kalian? Sampai Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa kira-kira yang akan aku lakukan kepada kalian? Ini menggambarkan bahwa mereka itu sudah betul-betul kalah, hina sudah di hadapan Nabi. Sampai Nabi mengatakan, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Yang sudah tidak bisa apa lagi di hadapan Nabi, yang tidak bisa lagi melawan, yang sudah lemah, kalah. Sampai Nabi mengatakan, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Apa jawaban mereka? Mereka mengetahui bahwa Nabi adalah manusia yang mulia. Maka mereka mengatakan, qalu akhun karim, engkau adalah saudara yang mulia. Ibnu akhun karim, engkau adalah anaknya saudara yang mulia. Engkau adalah orang yang mulia. Mereka tahu bahwa Rasulullah tidak akan berbuat zalim. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, antum kullukum irhabu fa'antumul tulaqa. Pergilah kalian semua juga dibebaskan. Tidak ada yang disakiti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini kemenangan datang
Allah mengatakan fawahilil kafirin. Biarkan, tunggulah, biarkan sebentar lagi akan datang hukuman kepada orang-orang kafir. Maka di sini ada ancaman kepada orang-orang kafir dan ada hiburan bagi orang-orang muslim. Kalau tentang ayat ini tentunya ada ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy dan ada hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah takut dengan makar-makar mereka. Yang penting berpegang dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang kemenangan, akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bihada intahayna, dengan ini kita selesai dari surat At-Tariq. Walillahil hamd. Berikutnya adalah surat apa? Al-A'la. Nah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir wa hiya makkiyah. Ini adalah surat makkiyah, surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini surat makkiyah dan ini memiliki keutamaan, termasuk surat yang memiliki banyak keutamaan. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Ahmad dengan jalannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu hadhihi surah. Dahulu Rasulullah SAW menyukai surat ini. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Hala sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha." Kenapa engkau tidak sholat dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa engkau tidak sholat dengan membaca wa syamsi wa duhaha? Kenapa engkau tidak sholat dengan wal laili idza yaghsha? Bacalah ini pada sholat kamu. Nah, wallahu a'lam, yang saya pahami di sini pada sholat Isya. Nah, pada sholat Isya termasuk yang dianjurkan untuk dibaca adalah sabbihisma rabbikal a'la. Juga pada sholat Id, dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dengan jalannya sampai kepada sahabat An-Nu'man bin Bashir Rasulullah SAW, dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah SAW qara'a fil Aidain. Dahulu Rasulullah SAW membaca pada dua Aid, Idul Fitri dan Idul Adha. Membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa in wafaqa yaumal jum'ah qara'ahuma jami'an. Dan apabila Idnya kebetulan juga ketika Idnya juga kebetulan hari Jumat, berarti Id ketemu dengan Id. Nabi juga pada hari Jumatnya itu, pada sholat Jumatnya, setelah sholat Idnya tadi dimulai dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Ketika sholat Jumatnya juga membaca ini lagi, membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah, menunjukkan betapa besarnya keutamaan ayat ini, sehingga dalam satu hari dibaca berkali-kali. Pada saat sholat Id dibaca, kemudian ketika sholat Id yang bertemu dengan hari Jumat, pada sholat Jumatnya juga dibaca lagi. Nah, yang pertama apa? Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Panjang mana kira-kira? Panjang mana? Panjang hal ataka haditsul ghasyiyah. Panjang hal ataka haditsul ghasyiyah. Padahal dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa yang afdol ayat yang pertama lebih panjang, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Namun ini menunjukkan bahwasanya tidak semuanya. Secara umum demikian. Secara umum yang afdol rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Namun itu tidak secara mutlak berarti semuanya harus demikian, karena Rasulullah SAW melakukan membaca sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat yang kedua, padahal lebih panjang hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian
Juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witr. Dahulu Nabi SAW juga membaca pada salat witir. Itu pada 2 rakaat yang pertama dari 3 rakaat salat witir. 2 rakaat yang pertamanya dengan Sabbi isma rabbikal a'la, yang rakaat yang kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang ketiga dengan Qul huwallahu ahad. Nah, dalam riwayat yang lainnya ditambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Dan masih banyak lagi riwayat yang lainnya. Kemudian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama memerintahkan. Sabbih ini fi'il apa? Fi'il amr, kata perintah. Sabbih artinya sucikanlah. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala. Sucikan apa ini? Sabbih isma rabbik. Sucikan nama Allah. Berarti yang disucikan Allah apa namanya? Di sini ada yang mengatakan yang disucikan berarti Allah, dan yang mengatakan yang disucikan adalah namanya. Namun sebetulnya ini sama saja. Mensucikan nama Allah berarti mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah ya dengan mensucikan namanya. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar disucikan dengan pensucian. Tentunya mensucikan Allah di sini mengandung makna berarti kita harus memuliakan Allah, kita harus menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah dengan kita merasa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah dengan kita mengagungkannya. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan nama-namanya, perbuatannya. Dan mensucikan di sini anjatuna tasbihan. Pensucian itu harus apa? Yaliqu bi 'azamatillah. Pensucian itu harus sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di sana kelompok yang ingin mensucikan Allah namun tidak mengagungkan Allah. Ada yang ingin mensucikan Allah namun meniadakan nama-nama Allah. Ingin mensucikan Allah namun meniadakan sifat-sifat Allah. Maksudnya ingin mensucikan Allah supaya mereka khawatir kalau menyebutkan nama atau sifat berarti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menyebutkan Allah itu, misalnya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, in yanzilu rabbuna ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Sebagian ada yang tidak mau menerima. Kalau turun, kalau kita katakan Allah turun, berarti nanti sama dengan makhluknya. Bagaimana ini? Akhirnya dia tidak mau menerima itu. Akhirnya dikatakan yang turun karena hadisnya sahih, tidak bisa ditolak hadisnya. Kalau begitu tinggal apa? Tinggal dipalingkan maknanya. Dipalingkan maknanya menjadi yang turun apanya? Yang turun katanya malaikat. Yang turun dikatakan malaikat. Ada yang mengatakan yang turun adalah rahmat Allah, bukan Allah. Maka ini adalah pemalingan makna yang tidak benar, penafsiran yang tidak benar. Dan ini bukan tafsir tapi ini takwil, memalingkan makna tanpa dalil dan menggunakan akal yang tidak pada tempatnya. Menggunakan akal yang tidak pada tempatnya, menggunakan anggapan akal. Kalau menyebutkan Allah turun berarti menyamakan dengan makhluk, berarti kalau begitu jangan dikatakan Allah turun, yang turun berarti malaikatnya, yang turun berarti rahmatnya. Ini sudah menggunakan apa? Akal. Padahal dalam hal ini akal tidak boleh digunakan. Dalam hal ini kewajiban kita adalah menerimanya tanpa apa? Tanpa mentakwilkannya. Nah, maka di sini kita katakan kita mensucikan Allah sesuai dengan apa? Keagungan. Kita katakan Allah turun, dan turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah turun dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak mungkin.
sebagaimana ayat-ayat yang lainnya atau hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah berfirman tentang ketika iblis tidak mau sujud, Allah mengatakan mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegah engkau wahai iblis sehingga tidak mau sujud dengan Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan dirinya memiliki tangan. Kita terima atau tidak? Harus kita terima. Tidak boleh kita takwilkan, kita tafsirkan dengan makna yang lainnya. Kita sucikan Allah dengan cara kita menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, namun tidak kita samakan dengan makhluk. Sebagaimana antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Nah, manusia punya tangan. Kera punya tangan atau tidak? Punya tangan. Antum berani mengatakan kera punya tangan? Atau kamu berani bahwa manusia memiliki tangan? Berani mengatakan manusia memiliki tangan atau tidak? Ya berani. Berarti menyamakan dengan kera. Ya tidak, hanya sama namanya saja. Kalau begitu, kalau berani mengatakan manusia punya tangan dan tidak sama dengan kera, kenapa tidak berani mengatakan Allah punya tangan dan tidak sama dengan tangan makhluknya? Apa bedanya? Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, jelas jauh berbeda. Maka tidak usah ragu-ragu mengatakan Allah memiliki tangan, karena Allah yang memberitakan kepada kita. Dan siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah atau kita? Allah lebih tahu. Kenapa kemudian kita tidak mau menerimanya? Nah, maka tidak bisa ditafsirkan, dimaknakan dengan yang lainnya. Kita pahami hukumannya sebagaimana dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh menanyakan bagaimana tangannya, bagaimana turunnya, tidak boleh. Karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat itu orang yang paling mulia. Tidak ada perkara yang paling baik kecuali telah dilakukan oleh para sahabat. Kita sudah dikalahkan oleh para sahabat dalam segalanya, dalam amalannya, dalam ilmunya. Ternyata para sahabat orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu, tidak pernah menanyakan bagaimana tangan Allah, bagaimana turunnya Allah. Maka kita tentunya tidak boleh menanyakan bagaimananya. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal su'alu anhu bid'ah. Kama qala rahimahullah. Tentang istawa, bahwa Allah itu istawa 'alal 'arsy, bahwa Allah itu di atas 'arsy. Beliau mengatakan bahwasanya al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maknanya dipahami sudah. Di atas. Kalimat istiwa artinya di atas. Siapa yang tidak tahu di atas? Dipahami. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah di atas 'arsy wajib. Karena Allah memberitakannya dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menerima ayat yang lainnya menolak ayat yang ini. Kita menerima ayat yang lainnya, sementara ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy kita tolak. Tidak boleh. Kita terima semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita terima semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka mengimaninya apa? Wajib. Mengimani apa yang Allah beritakan, hukumnya wajib. Nah, namun menanyakannya apa? Menanyakannya tidak boleh. Menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Ini dikatakan oleh Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala kama yaliku bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau membawakan perkataan Imam Ahmad setelah menyebutkan ayat tadi surah Al-A'la 1 sampai 13. Beliau membawakan perkataan Imam Ahmad dengan sanadnya bahwasanya Uqbah ibn Amir al-Juhani ketika turun ayat radhiyallahu anhu, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim pada surat Al-Waqi'ah, qala lana Rasulullah SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ini pada rukuk kalian. Jadi kalau rukuk membaca subhana rabbiyal azim.
Dalam riwayat yang lain ditambahi wa bihamdi, tidak mengapa. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, qala Nabi bersabda ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ini pada sujud kalian. Sehingga ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad juga dengan jalannya sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Nabi SAW ketika membaca sabbih isma rabbikal a'la, kemudian Nabi langsung mengatakan subhana rabbiyal a'la. Langsung dia menjalankan perintah. Dan di sini ada perintah apa? Sabbih, sucikanlah isma rabbik, nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Kemudian Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maka disunahkan ketika membaca sabbih isma rabbikal a'la untuk kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Namun apakah ini di salat juga demikian? Ini sudah. Apakah dibaca juga di salat ketika mengucapkan sabbih isma rabbikal a'la apa tidak? Mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika membaca sabbih isma rabbikal a'la apa tidak? Ya. Ini ada khilaf di antara para ulama, tetapi yang benar wallahu taala a'lam bishawab, ini dibaca di luar salat. Nah, adapun di dalam salat tidak ada kita menjawab bacaan ayat kecuali satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaisa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta." Ketika membaca "Alaisa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta" pada surat Al-Qiyamah ayat 4, kita disunahkan dalam salat kita mengucapkan subhanaka wa bala. Subhanaka wa bala. Alaisa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah mampu untuk menghidupkan yang mati? Ya, pada saat itu disunahkan membaca subhanaka subhanaka wa bala. Nah, ini yang riwayat dan sahih. Adapun yang lainnya banyak ayat-ayat yang kalau dibaca kita diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu, namun dalam sholat hanya ini. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ini khilaf ya, di antara para ulama barangkali untuk mendapatkan yang lainnya, maka ini perkara yang khilaf. Nah, sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang a'la. A'la di sini adalah maha tinggi. Sucikan nama Rabbmu yang tinggi di atas makhluk-makhluknya, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Nah, yang maha tinggi. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa. Nah, alladzi khalaqa fasawwa juga yang menciptakan dan fasawwa, yang memperbagus ciptaannya. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi dan yang menciptakan segala sesuatu. Fasawwa dan yang memperbagus ciptaannya. Ciptaannya itu seimbang. Ciptaannya itu bagus. Tangan kanan dengan tangan kiri seimbang. Bagian yang kanan tubuh, bagian yang kiri tubuh seimbang. Tidak tangannya ke atas dikit, tangan itu ke bawah dikit, tidak. Kakinya juga tidak panjang dikit, tidak. Secara umum asalnya manusia dalam keadaan diciptakan dalam keadaan apa? Seimbang, bentuknya bagus. Nah, telinga yang kanan, telinga yang kiri seimbang, matanya seimbang. Nah, alladzi khalaqa fasawwa dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ay khalaqal khaliqah wa sawwa kulla makhluqin fi ahsani hayat. Allah menciptakan seluruh makhluknya dan Allah memperbagus, menyamakan, menyeimbangkan setiap makhluk dalam sebaik-baik bentuk. Nah, khalaqa apa saja? Menciptakan apa saja? Ini bukan menciptakan manusia saja, menciptakan segala sesuatu. Allah ciptakan dalam keadaan apa? Dalam keadaan indah, dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan seimbang. Nah, walladzi qaddara fahada, dan Allah yang sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan memperbagus ciptaannya, yang membuat ciptaan seimbang dan yang menetapkan segala sesuatu, fahada, dan memberikan hidayah. Sucikanlah nama Rabbmu yang Allah itu adalah menetapkan segala sesuatu, yang telah menetapkan segala sesuatu dan telah
dan kemudian memberikan hidayah. Nah, dikatakan dalam tafsirnya qala al-Mujahid hadzal insan isyaqawah wa sa'adah. Di antara maknanya Allah telah menunjukkan jalan yang berbahaya, jalan yang menuju kepada kebinasaan dan jalan yang menuju kepada kebahagiaan. Hadhihi al-ayat dikatakan oleh Imam Mujaddid, hadhihi al-ayat kaqali ta'ala ikhbaran an Musa annahu qala li Fir'aun rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ayat ini ayat walladzi qaddara fahada yang telah menetapkan segala sesuatu kemudian memberikan hidayah. Menetapkan segala sesuatu kemudian memberikan hidayah. Tidak hanya menetapkan saja, tidak hanya menciptakan saja, setelah menciptakan Allah tetapkan. Ini akan demikian, akan demikian, akan demikian diciptakan kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan diberi apa? Petunjuk. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma ditetapkan saja tanpa ada petunjuk. Tidak. Allah menciptakan, Allah menetapkan, kemudian Allah memberikan petunjuk. Allah menciptakan hewan misalnya. Allah menciptakan semut. Allah menetapkan semut ini demikian. Dan Allah memberikan petunjuk kepada semut tadi. Sehingga semut tadi bisa hidup. Sehingga semut tadi bisa membuat rumahnya di mana. Supaya tidak terinjak sama orang, supaya tidak terinjak sama mobil, supaya tidak dan sebagainya. Ya, semut itu akan mencari tempat untuk apa bisa bersembunyi, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah di sini adalah hidayah itu al-am, hidayah yang sifatnya umum. Begitu pula bayi Allah ciptakan, setelah itu Allah tetapkan bagaimana rezekinya nanti, bagaimana matinya, bagaimana jenisnya dan seterusnya. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada bayi tadi sehingga bisa hidup, sehingga tahu ketika lapar bagaimana harus melakukannya. Bayi kan tidak bisa mencari makan, tidak bisa mencari minum ya. Bagaimana supaya ketika haus bisa minum? Ya akan nangis. Nah, setelah menangis bagaimana dia bisa minum? Setelah didekatkan dengan ibunya maka dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan dengan menyusu tanpa diajari. Tapi itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk sehingga bisa melakukan apa yang itu baik untuk dirinya dan bisa menghindari hal-hal yang itu berbahaya bagi dirinya. Ini sudah mendengar ayat. Kita tidak bisa paksakan sampai ayat yang ke 1, 2, 3. Sampai ayat yang ketiga. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang 4 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.